Hei hei, namun, beruang hitam itu tersenyum penuh arti pada Lin Nan dan tidak menjawab. Lin Nan langsung tercengang, tidak mengetahui jenis obat apa yang dibeli anak ini di labu, namun persepsinya selalu tertuju pada beberapa petani yang mengikuti mereka. Saat pergi ke pasar petani, cukup langsung ke jalan biasa, namun beruang hitam mulai berlarian di gang-gang kecil. Dan dia selalu memilih tempat yang tidak boleh dikunjungi siapapun. Oh, kamu gila. Lin Nan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia berbisik kepada beruang hitam itu dengan marah. Berhenti. Sayangnya, jelas tidak ada artinya untuk mengatakan apa-apa lagi saat ini. Seorang kultivator di belakangnya yang sudah lama tidak tahan mengeluarkan teriakan keras dan bergegas maju dengan cepat. Lin Nan ingin segera pergi untuk menghindari kultivator ini. Namun beruang hitam itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang dengan bingung. Serahkan tas itu dan kamu bisa pergi. Praktisi ini tampak berusia 20-an, dengan senyum bangga di wajahnya, namun suaranya sangat dingin. Dia telah menemukan Lin Nan dan beruang hitam di luar kota Muyang, terutama kantong di punggung beruang hitam hanya dengan melihat bentuknya. Batu spiritual setara dengan mata uang, jadi ketika dia melihat beruang hitam dan Lin Nan tampak tidak tahu apa-apa tentang dunia, dia langsung berpikir untuk merampoknya. Alis beruang hitam mengembun, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan dia tidak tergerak sama sekali, tetapi raut wajahnya tetap tidak berubah, bingung. Takut. Pada saat ini, kultivator muda itu menyadari keadaan bodoh beruang hitam itu, langsung mengerutkan kening karena kebingungan, dan bergumam di dalam hatinya. Kenapa? Ini batu spiritual yang diberikan oleh tuanku. Aku ingin membeli pil. Beruang hitam itu akhirnya mengangkat alisnya dan berkata bodoh dengan mulutnya yang besar. Lin Nan tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang beruang hitam itu dengan heran. Dia sepertinya telah menebak beberapa tujuan beruang hitam itu. Hahaha. Letakkan batu roh itu dan keluar dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Begitu pemuda itu mendengar apa yang dikatakan beruang hitam, dia tertawa arogan lalu berkata. Tertawa. Hampir seketika, dia mengaktifkan energi aslinya dan meledak dengan aura kondisi puncak tahap akhir pembangunan pondasi. Dia awalnya ingin menakuti beruang hitam dan Lin Nan dengan cara ini, jadi dia tidak menyerang secara langsung. Menurutnya, kedua orang ini tidak bersifat defensif, dan mereka seharusnya menjadi tipe murid yang belum pernah turun gunung untuk mengalaminya. Dalam keadaan normal, selama aura alam pecah, mereka akan ketakutan. Hanya saja angan-angannya sangat bagus, tetapi beruang hitam dan Lin Nan di sisi berlawanan tidak bergerak, dan ada sedikit kenakalan di mata mereka. Keluar, beruang hitam itu menutup mata terhadap hembusan nafas pemuda itu, lalu berteriak keras. Dengan kekuatan bertarung kecil ini, Lin Nan bisa membasminya secara instan bahkan tanpa harus mengambil tindakan. Setelah ramuan hijau membersihkan sumsum dan memotong tulang, beruang hitam memiliki kekuatan tempur puncak pada tahap akhir pembangunan fondasi yang sempurna. Di alam yang sama, dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pengadilan kematian. Pemuda itu tidak pernah menyangka bahwa beruang hitam akan begitu percaya diri, tidak takut sama sekali, atau bahkan bersikap provokatif. Dia berteriak dengan marah, dengan cepat mengayunkan tinjunya, dan bergegas menuju beruang hitam itu. Lin Nan, aku serahkan padamu. Saya pikir beruang hitam akan mengambil tindakan, tetapi saya tidak menyangka anak ini mundur, memberi ruang untuk ruang kosong, dan berkata kepada Lin Nan dengan senyum di wajahnya. Lin Nan tiba-tiba mengeluh di dalam hatinya. Bukankah ini hanya mencari masalah? Tapi karena beruang hitam mengatakan ini, dia pasti punya rencananya sendiri. Bahkan pada saat ini, Lin Nan merasa orang ini agak jahat hari ini. Bang! Begitu sosoknya melintas, Lin Nan menamparkan pemuda itu, membuatnya terbang menjauh dengan suara yang membosankan. Celepuk. Wajah pemuda itu penuh dengan keterkejutan. Dia awalnya menganggap beruang hitam sebagai target utama, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Nan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Terlebih lagi, dia jelas tidak merasakan aura alam Lin Nan. Tertawa. Namun, ketika pemuda itu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun, beruang hitam itu langsung bergegas dan menginjak punggungnya. Nak, dengan patuh serahkan semua yang kamu miliki, atau kakek siongmu akan mengirimmu ke kematiannya. Suara beruang hitam yang jelas-jelas konyol jelas agak menyeramkan saat ini, dan dia berteriak dengan lelah pada pemuda di tanah. Meskipun Lin Nan menduga beruang hitam itu mungkin berencana melakukan ini, ketika adegan ini benar-benar terjadi, mau tak mau dahinya ditutupi lapisan garis hitam. Aku akan menghapusnya. Baru pada saat itulah pemuda itu menyadari bahwa pria kulit hitam bertubuh besar ini sengaja membujuknya ke dalam perangkap untuk merampoknya. Diinjak beruang hitam di belakang hatinya membuatnya merasa ingin menangis tanpa air mata. Jelas sudah terlambat untuk memahaminya saat ini, dan tidak ada kemungkinan untuk menebusnya. Di bawah tatapan penuh semangat dari beruang hitam,
Pemuda itu melepas cincin luar angkasa di tangannya dengan susah payah, tetapi hatinya terasa seperti berdarah. Inilah semua perolehannya selama bertahun-tahun, namun tanpa disangka, perahunya terbalik di selokan. Aku masih tidak tega berpisah denganmu. Ini akibat merampok kami. Keluar dari sini. Beruang hitam mengulurkan tangannya, mengambil cincin luar angkasa dari tangan pemuda itu, dan memberinya minuman dingin. Pemuda itu merasa kaki di punggungnya telah ditarik, dan dia menghela napas lega. Selama dia tidak terbasmi, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali. Beberapa rekan magang berada di penginapan kota Muyang saat ini. Saat semua orang berkumpul, inilah saatnya kedua orang ini mati. Tertawa, setelah mendapat izin dari beruang hitam, dia bergegas keluar dalam sekejap. Apakah ini tujuanmu? Lin Nan menunjuk cincin luar angkasa di tangan beruang hitam dan bertanya dengan suara serius dengan nada hampir pingsan. Tidak, itu hanya memanfaatkan orang lain. Beruang hitam tenang, tersenyum jahat lagi pada Lin Nan, dan menjelaskan dengan tenang. Trik muda anak ini membuat Lin Nan merasakan sakit di bagian kemaluannya. Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke depan. Dia ingin pergi ke pasar petani sesegera mungkin, dan kemudian segera pergi setelah membeli barang-barang yang dia butuhkan. Bagaimanapun, para petani berkumpul di sini, dan tidak ada yang bisa memastikan situasi khusus apa yang akan terjadi. Ini adalah pertama kalinya Lin Nan berhubungan dengan begitu banyak pembudidaya, yang membuat Lin Nan merasa waspada. Faktanya, sarafnya yang tajam terasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi, jadi dia tidak sabar menunggu. Hei, Lin Nan, jangan berjalan terlalu cepat. Lihat, ada 3 orang lagi di sini untuk memberi kita batu spiritual. Namun tak lama setelah ia keluar, auman beruang hitam terdengar dari belakang, seolah ia cukup bangga dengan mahakaryanya. Sial, anak ini tidak kecanduan mencuri barang orang lain. Lin Nan berbalik dan melihat memang ada 3 praktisi dengan niat jahat mengelilingi beruang hitam. Dalam sekejap, Lin Nan merasakan gelombang aura aneh yang memancar dari ketiga pembudidaya. Nafas ini berbeda dengan nafas praktisi biasa. Ada semacam fluktuasi energi nyata yang menyeramkan. Yang terpenting aura ini sangat kuat, begitu kuat bahkan Lin Nan pun harus memperhatikannya. Sekte jahat. Bagi beruang hitam asli, aura ketiga orang ini mudah dikenali, dan dia hanya bisa mengerutkan kening. Apa itu sekte jahat? Lin Nan tidak tahu asal-muasal sekte jahat itu, jadi setelah mendengar gumaman beruang hitam itu, dia langsung bertanya dengan suara rendah. Murid sekte yang berspesialisasi dalam melahap energi sejati orang lain untuk digunakan sendiri. Karena murid-murid ini telah melahap energi sejati orang lain, kekuatan tempur mereka sendiri jauh lebih tinggi daripada wilayah mereka. Lin Nan, hati-hati. Beruang hitam segera menjelaskan kepada Lin Nan, dengan cepat mengoleskan minyak pada solnya, dan mundur. Otang pembawa sial, kenapa aku lagi? Lin Nan terdiam oleh gerakan beruang hitam itu, marah dan geli pada saat yang sama, tapi dia tidak punya pilihan selain berjalan dan memblokir beruang hitam itu. Itu hanya puncak dari mendiang Shinto. Nak, hentikan perlawanan, tinggalkan batu spiritual yang membeli kehidupan dan pergi. Di antara 3 orang itu, seorang pemuda di tengah mengenakan jubah hitam berjalan, tersenyum jahat, dan berkata kepada Lin Nan dengan suara yang dalam. Suaranya tajam dan keras, sangat tidak menyenangkan. Ada banyak omong kosong. Jika kamu menginginkan batu spiritual, ini dia, tepat di belakangku. Datang dan ambil sendiri. Lin Nan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata kepada pemuda itu tanpa sadar di tempat. Abaikan saja, jangankan 3 murid sekte jahat bersama-sama, bahkan satu saja akan menimbulkan kegemparan, dan semua orang akan menjauh dari mereka. Karena metode kultivasi mereka terlalu aneh, sekte jahat dihukum oleh semua murid sekte terkenal dan jujur. Namun, murid baik manapun yang tingkat kultivasinya di bawah tahap inti emas tidak mampu menahan kekuatan melahap yang mengerikan dari sekte jahat. Tidak seorang pun ingin esensi sejatinya yang diperoleh dengan susah payah ditelan oleh orang lain, sehingga murid sekte jahat menjadi semakin merajalela, sering kali muncul berkelompok. Tertawa, diabaikan dengan cara ini, ketiga murid sekte jahat pasti tidak akan membiarkan Lin Nan pergi dengan mudah, terutama karena mereka dapat melihat melalui metode khusus bahwa Lin Nan hanya berada di puncak alam Shinto akhir, yang tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Aliran cahaya hitam mengalir menuju Lin Nan dalam sekejap mata, mengubah satu tangan menjadi cakar dan mengenai dantian Lin Nan. Persepsi menyimpang Lin Nan telah mengunci 3 murid sekte jahat. Ketika pemuda berjubah hitam di tengah mengambil tindakan, Lin Nan dengan jelas menemukan bahwa aura yang dipancarkan oleh orang ini hanya pada tahap pembangunan fondasi tahap tengah. Namun, kecepatan mengerikan ini telah mencapai tahap awal Jindan. Senyuman tipis muncul di sudut mulut pemuda berjubah hitam itu. Menurutnya, Lin Nan tidak akan pernah bisa lepas dari cakar tajamnya.
Fluktuasi energi sejati yang memancarkan energi jahat mulai menyebar dengan cepat mengikuti tindakan pemuda berjubah hitam tersebut. Tubuh Lin Nan juga tampak berada dalam energi sejati seperti tinta hitam, dan sosoknya telah tertutup seluruhnya. Melihat adegan ini, beruang hitam merasa sedikit khawatir. Meskipun dia percaya pada Lin Nan, reputasi jahat dari sekte jahat membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia diam-diam memasukkan batu roh ke dalam cincin luar angkasa, dan dengan jentikan tangannya, batang baja sepanjang alis itu langsung menyala. Dia siap menyerang kapan saja, dan bahkan saat ini dia sedang mempersiapkan serangan terkuat. Ledakan. Namun, saat berikutnya, pemandangan yang sulit dipercaya tiba-tiba terjadi. Esensi hitam di tubuh Lin Nan meledak di tempat, memperlihatkan tubuh aslinya. Tapi pemuda berjubah hitam telah terpesona oleh Lin Nan. Jelas sekali bahwa Lin Nan tidak punya belas kasihan, dan dadanya telah runtuh ke dalam sarang yang dalam. Bagaimana ini mungkin? Astaga, apa yang terjadi? Dua murid sekte jahat yang tersisa hampir melihat teman mereka ditampar oleh Lin Nan, yang membuat mereka sedikit tercengang saat itu juga. Terutama ketika tubuh pemuda berjubah hitam itu terbang, kedua murid sekte jahat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Kalian berdua, ayo bersama. Lin Nan menoleh ke beruang hitam dan tersenyum percaya diri, lalu dengan cepat melepaskan energi aslinya, membuat kedua murid sekte jahat itu merasa bodoh lagi. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan jelas hanya berada di puncak periode akhir Shinto. Bagaimana dia bisa memiliki energi sejati yang begitu kuat? Tapi segera, kedua orang itu saling memandang sesaat, dengan mata tajam berkedip, dan mereka membuat keputusan hampir seketika. Lin Nan, murid sekte jahat, bisa ditangani dengan satu tamparan, tapi bagaimana dengan dua murid sekte jahat? Saat dua orang bertarung berdampingan, kekuatan tempur mereka akan meningkat secara eksponensial. Tertawa. Dua suara menusuk langsung mencapai telinga Lin Nan, menyebabkan sudut mulutnya sedikit melengkung. Kedua murid sekte jahat itu memang sangat cepat, tetapi karena persepsi menyimpang Lin Nan, mereka lambat seperti siput. Kekuatan persepsi menyebar, mengunci kedua sosok yang bergegas ke arah mereka dengan erat, dan bahkan membelah sosok mereka dalam sekejap. Transformasi setiap gerakan halus tidak bisa lepas dari persepsi abnormal Lin Nan. Kedua murid sekte jahat masih memiliki satu tangan dalam posisi cakar, dan target mereka masih dalam posisi dantian. Gerakannya halus dan lancar, tanpa ada rasa tersentak-sentak. Bang! Namun, pemboman ini, yang tampak tajam dan bahkan menyembunyikan keterampilan pasti membasmi, dengan cepat dihancurkan oleh telapak tangan Lin Nan. Ketika dua murid sekte jahat bergegas, Lin Nan sudah mulai mengerahkan energi sejatinya, sepenuhnya memadatkan semua energi sejati yang tersimpan di dantiannya ke telapak tangannya. Ketika kedua orang itu tiba di depannya, Lin Nan mengambil tindakan seperti kilat. Saat dia membalik telapak tangannya dan mengayunkannya, energi sejati yang kuat mengalir dengan cepat dan bergegas menuju dua murid sekte jahat dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun mereka semua menyadari tamparan mengerikan Lin Nan, sudah terlambat untuk bersembunyi. Mereka hanya bisa menegangkan saraf mereka dan berencana menggunakan tubuh mereka untuk menahan pemboman. Namun, Lin Nan sendiri tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan nyawa ketiga orang ini, sehingga energi sejatinya tidak tertahan dengan cara apapun. Dalam sekejap, esensi sejati sepenuhnya menelan tubuh kedua murid sekte jahat, dan dalam sekejap mereka berubah menjadi gumpalan abu terbang, terbawa angin. Beruang hitam di belakangnya sangat terkejut dengan serangan kuat Lin Nan sehingga dia bahkan lupa mengambil 3 cincin luar angkasa. Nan, kakak Nan, kamu akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Setelah beberapa saat, beruang hitam akhirnya bereaksi dan langsung berkata kepada Lin Nan dengan nada serius. Setelah mengenal Lin Nan akhir-akhir ini, dia akhirnya mengerti apa artinya berada di luar dunia, dan berada di luar dunia. Kejutan yang diberikan Lin Nan kepadanya selama periode ini sudah cukup untuk membalikkan pemahamannya tentang alam aslinya benua. Berhenti mengatakan apapun dan segera pergi ke pasar petani. Saya merasa ada yang tidak beres. Begitu dia mengambil 3 cincin luar angkasa di tanah, Lin Nan merasa jantungnya dengan cepat ditekan oleh aura yang tak terhapuskan, dan bahkan napasnya mulai menjadi lebih cepat. Meskipun beruang hitam sengaja menciptakan bahaya bagi Lin Nan, ia percaya pada perasaannya. Setelah mengenal Lin Nan, dia menyadari bahwa penindasan mutlak di dunia manapun adalah omong kosong. Level Lin Nan rendah, tapi kekuatan tempurnya tinggi. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Lin Nan memukuli sampai mati master tahap awal Jindan, jadi itu tidak mungkin bohong. Berjalan, beruang hitam itu langsung melemparkan batu roh ke arah cincin luar angkasa, dan dengan cepat bergegas menuju kultivator Fangshi dengan batang baja setinggi alis di tangan. Lin Nan mengikutinya dari dekat, tapi kali ini tidak ada jalan memutar seperti sebelumnya. Tidak lama setelah pergi, perasaan tertekan di hati Lin Nan menghilang dalam sekejap.
Situasi ini membuatnya sedikit aneh. Kenapa ada perasaan yang membuat jantungnya berdebar? Kedua orang itu dengan cepat memasuki kota persegi penggarap. Ada banyak toko di sini, bahkan ada kios pinggir jalan yang berjejer di kedua sisinya. Berbagai ramuan dan senjata ada di mana-mana, serta beberapa harta langka yang tidak disebutkan namanya. Di Cultivator Square Market sebenarnya mirip dengan pasar gelap di benua dewa. Barang yang dijual di sini juga beragam dan punya segalanya. Selama Anda memiliki batu roh, Anda pasti dapat membeli apa yang Anda inginkan di sini, bahkan beberapa teknik rahasia sekte, semuanya tersedia di sini. Tentu saja, beberapa di antaranya tidak ada di meja, jadi hanya bisa diperdagangkan di belakang layar. Lin Nan datang ke sini untuk pertama kalinya, untungnya, dia memiliki akal sehat. Matanya tidak berguna di sini. Kami akan membeli beberapa ramuan dan senjatamu. Beruang hitam tidak sesegar Lin Nan. Dia jelas pernah ke tempat seperti ini berkali-kali sebelumnya, jadi dia merencanakannya dengan sangat hati-hati. Saat Lin Nan masih menonton, dia sudah berjalan ke kios yang menjual senjata dan melihat lebih dekat. Beruang hitam, kamu tidak perlu membeli senjata, aku punya. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah beruang hitam, Lin Nan menjelaskan kepadanya dengan tenang. Selain jarum ilahi Dinghai, Lin Nan juga memiliki beberapa pedang di tubuhnya. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, itu cukup untuk tingkat kultivasinya saat ini. Tujuan terbesar Lin Nan datang ke Cultivator Square kali ini adalah untuk mencari peluang terobosan. Toh, masih ada 3 hari tersisa hingga babak kualifikasi masuk. Jika tidak bisa menembus tahap pembangunan pondasi, ia akan berhenti di situ. Tahap kualifikasi masuk paling standar untuk Sekte Suantian adalah tahap awal pembangunan pondasi, jadi Lin Nan sekarang berdiri diam di rintangan terakhir ini. Beruang hitam tercengang. Sepertinya dia belum pernah melihat Lin Nan menggunakan senjata sebelumnya. Jika mereka tidak membeli senjata, mereka akan menghemat hampir setengah dari batu spiritual mereka. Kamu bisa membeli ramuan apapun yang kamu mau, aku akan pergi ke toko dan melihatnya. Lin Nan tidak menunggu beruang hitam mengajukan pertanyaan, segera menjatuhkan kata-kata tersebut dan dengan cepat berjalan ke toko bisnis terdekat. Dia sebenarnya juga memiliki batu roh di tubuhnya, yang disita dari 3 murid sekte jahat, dan jumlahnya cukup banyak. Beruang hitam hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan mulai mencarinya di warung pinggir jalan. Ia sadar kalau di trading house bisa menjadi jalur formal, dan tentu saja harganya akan lebih mahal dibandingkan di warung-warung. Mereka hanya memiliki sedikit batu spiritual sekarang, dan saya khawatir mereka bahkan tidak dapat membeli ramuan peremajaan kecil dari rumah dagang. Master Kesengsaraan meminta mereka untuk membeli beberapa ramuan. Faktanya, dia hanya meminta mereka untuk membeli beberapa ramuan yang biasa digunakan. Misalnya, ramuan yang dapat dikonsumsi seperti pil pengumpul roh dapat secara instan memadatkan 2 kali lipat jumlah energi sebenarnya dan dengan cepat melepaskannya untuk menyerang musuh, dan harganya tidak mahal. Tapi Lin Nan sepertinya tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Dia berusaha keras untuk menemukan item saat ini. Danding, ketika dia berada di Senwu Star, dia telah belajar alkimia dari ahli alkimia. Salah satu metode dapat digunakan untuk menguasai semua metode. Lin Nan hanya ingin menguji apakah dia bisa membuat alkimia di benua primitif. Alkemis adalah profesi yang sangat populer. Bahkan seorang alkemis tingkat Suan dapat menjalani kehidupan yang sangat makmur di sini. Tentu saja, Lin Nan tidak mencari kesenangan, tapi dia sangat tertarik dengan pil hijau yang ditelan beruang hitam. Barang seperti danding pastinya tidak banyak ditemui di warung pinggir jalan. Lagi pula, hanya ada sedikit alkemis di benua primitif, dan masing-masing alkemis sangat diminati, jadi kuali alkimia tidak ternilai harganya tetapi tidak dapat dipasarkan. Pahlawan muda, apa yang kamu butuhkan? Perusahaan ini dapat memenuhi semua kebudewamu, ramuan, senjata. Begitu dia memasuki bisnis ini, seorang pria parubaya gemuk dengan minyak di sekujur tubuhnya berjalan sambil tersenyum dan memperkenalkan Lin Nan. Walaupun perusahaannya memiliki barang yang lengkap, namun bisnisnya tidak begitu makmur karena harganya. Bahkan tidak sebanyak penghasilan dari warung pinggir jalan dalam sehari. Tentu saja, beberapa sekte akan menjadi pelanggan tetap dari pedagang tersebut, jadi meskipun pedagang tersebut tidak buka, membukanya dapat memperoleh penghasilan sebulan dari warung pinggir jalan. Melihat wajah aneh seperti Lin Nan masuk, bos perusahaan perdagangan secara alami mengira dia telah bertemu pelanggan besar lainnya dan datang untuk menjamunya secara pribadi. Alkimia, Lin Nan tidak sopan dan berkata terus terang bahwa tujuannya sangat jelas dan dia merasa tidak perlu bertele-tele. Ketika kata danding keluar dari mulut Lin Nan, murid pemilik bisnis gemuk itu sedikit menyusut. Dia mengetahui nilai seorang alkemis dengan jelas, jadi wajar baginya untuk berpikir bahwa Lin Nan adalah seorang alkemis. Ya, tapi saat ini hanya ada satu kuali alkimia, dan itu adalah kuali alkimia tingkat Suan.
Pemilik rumah dagang itu layak menjadi pengusaha. Dia segera kembali normal dan menjelaskan kepada Lin Nan sambil tersenyum. Pengusaha yang kejam. Bagaimana mungkin Lin Nan tidak mendengar arti di balik kata-kata ini? Dia tiba-tiba mencibir di dalam hatinya. Implikasi dari pemilik perusahaan dagang ini adalah hanya ada satu kuali alkimia tingkat Xuan, yang merupakan komoditas langka dan harganya lebih tinggi. Sejak Lin Nan masuk ke perusahaan perdagangan, bos perusahaan perdagangan melihat sekilas tingkat kultivasinya. Oleh karena itu, menurut perhitungan mentalnya tentang level seorang alkemis, Lin Nan paling banyak berada di level Xuan. Master alkimia tingkat Xuan menggunakan kuali alkimia tingkat Xuan. Tunjukkan padaku. Namun, Lin Nan tidak mengalami perubahan suasana hati dan masih menjawab dengan tenang, terlihat cukup ceria. Pahlawan muda, silakan lewat sini. Bos perusahaan perdagangan mengulurkan tangannya dan membimbing Lin Nan ke lantai 2. Lin Nan sama sekali tidak tertarik pada harta langka lainnya. Faktanya, meskipun dia tertarik, dia akan tetap menggunakannya karena dia tidak memiliki cukup batu spiritual. Begitu dia melangkah ke lantai 2, alis Lin Nan sedikit berkerut, dan indranya sudah mengunci posisi kuali alkimia. Namun saat ini, berdiri di depan Danding, adalah seorang pemuda tampan dengan pakaian cantik. Tuan Hu, apakah Anda sudah memilih sesuatu yang Anda sukai? Ketika pemilik bisnis melihat pemuda itu, dia langsung menyapanya dengan senyuman dan bertanya dengan nada bangga pada nadanya. Saya ingin kuali alkimia ini. Dalam sekejap, tidak hanya Lin Nan, tetapi juga pemilik perusahaan perdagangan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut dan menunjukkan ekspresi bingung. Anak ini diakui sebagai anak hilang di kota Muyang, dan wilayah kekuasaannya baru mencapai tahap tengah pembangunan pondasi. Dia adalah seorang kultivator tetapi bukan seorang alkemis, jadi untuk apa dia membutuhkan kuali alkimia? Baru kemudian Tuan Hu melihat Lin Nan di sebelah pemilik bisnis. Dia mengangkat alisnya sedikit, dan rasa jijiknya terlihat jelas. Tuan Hu, apakah Anda yakin menginginkan kuali alkimia ini? Bos perusahaan perdagangan membenarkan lagi, bertanya, dan memandang Lin Nan di sebelahnya dengan tatapan sedikit kecewa. Jika Tuan Hu tertarik pada Danding, maka dia tidak punya pilihan selain menyerahkan Lin Nan sebagai pelanggannya. Berapa banyak orang di kota Muyang yang berani menyinggung Hu Fei? Hu Fei adalah putra Hu Wen, penguasa kota Muyang. Setiap kultivator yang melihatnya harus menoleransi dia. Kapan aku pernah menyesali perkataanku? Hu Fei tersenyum tipis di tempat, mencubit pemilik bisnis dengan mata menghina, dan berkata dengan nada tenang. Ekspresi itu sangat arogan. Bahkan jenius sekte budidaya biasa pun tidak memiliki kesombongan seperti dia. Ini semacam arogansi, sepenuhnya mengandalkan kekuatan ayahnya untuk memamerkan kekuatannya. Pahlawan muda, maafkan aku. Jika kamu membutuhkan alkimia, kamu dapat kembali dalam 3 hari. Bank komersial kita seharusnya memiliki cabang di kota lain. Aku akan membantumu mentransfernya. Saat ini, pemilik bisnis tersenyum meminta maaf pada Lin Nan dan menjelaskan dengan ekspresi sedikit malu. Berbisnis adalah menyambut pelanggan dengan senyuman, jadi metode komprominya cukup bagus. Dia tidak hanya bisa menjual alkimia kepada Hu Fei, tetapi juga untuk sementara memenangkan pelanggan potensial seperti Lin Nan dengan satu batu. Oh, maaf, aku tidak tertarik lagi. Lin Nan mengepalkan tangannya, berkata terus terang, berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Pemilik bank komersial memandang Lin Nan dengan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Lin Nan begitu ceria, dan bahkan bisnis masa depannya sepertinya terputus. Jika Lin Nan diizinkan pergi kali ini, bos perusahaan perdagangan jelas akan merasa bahwa dia akan kehilangan pelanggan penting di masa depan, atau bahkan seorang dermawan besar. Keadaan yang ditunjukkan Lin Nan saat ini jelas membuat pemilik bisnis yang telah bertahun-tahun bekerja di mal itu sedikit ragu. Meskipun dia telah bertemu banyak orang, sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Lin Nan. Sepasang mata yang dalam itu tenang seperti air, dan tidak ada riak di sumur kuno. Mustahil untuk melihat suasana hati Lin Nan melalui matanya. Penjaga toko Li, sepertinya kamu tidak ingin melakukan urusanku ini. Berapa lama kamu akan meninggalkanku sendirian di sini? Tepat ketika bos perusahaan perdagangan hendak memanggil Lin Nan, Hu Fei berbicara, dan pada saat yang sama, matanya bersinar terang, membuat orang langsung merasakan niat jahat yang jelas terlihat. Jika kita hanya berbicara tentang tingkat kekuatan tempur, Hu Fei tidak layak disebutkan di mata penjaga toko Li, bahkan sehelai rambut pun. Tapi tak berdaya, anak ini punya ayah yang baik, jika diabaikan maka bisnisnya akan hancur berkali-kali di kemudian hari. Tuan Hu hanya bercanda, saya akan datang dan mengambil kuali alkimia untuk Anda sekarang. Penjaga toko Li tidak punya pilihan selain berpura-pura panik dan meminta maaf, lalu berjalan menuju stan pajangan alkimia. Ketika dia bertemu dengan pelanggan yang dengan sengaja mempersulitnya, dia hanya ingin bersikap ramah dan menghasilkan uang. Dia tidak punya pilihan lain,
Kalau tidak, dia pasti sudah mengusir orang ini sejak lama. Bagaimana mungkin setiap rumah dagang yang memiliki pijakan di kota tidak memiliki latar belakang yang agak tirani? Hah, oh, Danding, aku tidak tertarik sekarang. Aku ingin melihat gelang giok itu. Namun, kata-kata Hu Fei selanjutnya hampir membuat penjaga toko Li menangis. Sial, ada batasan tertentu dalam caramu bermain dengan orang lain. Penjaga toko Li, kenapa wajahmu tersipu? Apa kamu tidak ingin menjualnya? Atau apakah gelang giok ini punya arti khusus? Mengenai wajah dan suasana hati penjaga toko Li, Hu Fei seperti cermin di hatinya, tapi dia terus menggodanya dengan cara yang aneh, dengan cibiran di sudut mulutnya. Bermain dengan orang. Ya benar, tujuan kedatangannya ke sini hari ini adalah untuk mencari orang untuk bersenang-senang. Ketika penjaga toko Li dan Lin Nan berjalan, mereka tidak sengaja menghindari apapun, jadi dia segera mendengar kabar bahwa Lin Nan menginginkan Danding. Hal berikutnya terjadi secara alami, dia mengacaukan kesepakatan. Tentu saja, penjaga toko Li dan Lin Nan tidak tahu banyak tentang hal ini, dan mengira itu hanya kebetulan. Tertawa. Namun, begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh dengan cepat muncul dari tangga dan berdiri di depan stan pameran alchemy Cauldron. Penjaga toko Li, aku ingin kuali alkimia ini. Lin Nan melihat harga yang tertera pada tripod alkimia di depan etalase, dan segera senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Harga ini sepenuhnya dapat diterima olehnya. Ketiga murid sekte jahat telah menipu banyak pembudidaya, dan ada banyak batu spiritual di ring luar angkasa. Awalnya, Lin Nan hendak keluar dari pintu rumah perdagangan ini, tetapi inderanya sudah dengan jelas mendeteksi situasi di lantai 2. Oleh karena itu, ketika Hu Fei mengatakan dia tidak menginginkan kuali alkimia, dia segera melompat. Seolah dia tidak menyangka Lin Nan akan tiba-tiba muncul, Hu Fei tiba-tiba mengerutkan kening karena terkejut, dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi tidak stabil. Sudut mulutnya sedikit melengkung beberapa kali, giginya terkatup, dan amarah di hatinya tiba-tiba meningkat. Di kota Muyang, situasi ini tidak terjadi selama bertahun-tahun. Semua orang tahu siapa dia, dan kultivator mana yang berani menamparkan wajahnya seperti ini. Apakah kamu yakin bisa menelan kuali pil tingkat Suan ini? Akhirnya, setelah hening beberapa saat, mata Hu Fei sedikit meredup dan dia bertanya pada Lin Nanpi sambil tersenyum. Perilaku Lin Nan membuatnya tidak bahagia, sangat tidak bahagia, jadi dia berencana untuk memberi pelajaran pada Lin Nan, seorang anak muda yang bodoh. Tamparan di wajah. Dia ingin melihat apakah Lin Nan bisa mengambil kuali alkimia. Bukan urusanmu. Lin Nan bahkan tidak menoleh ke belakang, dan melontarkan 4 kata itu ke Hu Fei dengan rasa kesal yang sama, tanpa ada niat untuk menganggapnya serius. Lin Nan tidak ingin tahu siapa Hu Fei. Dia hanya tahu bahwa tidak perlu berkomunikasi dengan orang seperti itu. Anda dapat dengan mudah mengetahui dari pakaiannya saja bahwa kedua orang tersebut berada di lingkungan yang berbeda. Selain itu, Lin Nan jelas merasakan energi yin samar pada Hu Fei, yang membuatnya merasa tidak wajar. Alis Hu Fei langsung berkerut menjadi karakter Sichuan dan matanya menunjukkan ekspresi galak. Dia segera menghukum mati Lin Nan di dalam hatinya. Oh, penjaga toko Li, saya juga menyukai kuali alkimia ini. Menurut aturan bisnis, yang memiliki harga tertinggi harus mendapatkannya. Setelah merenung sejenak, Hu Fei segera melanjutkan berbicara dengan penjaga toko Li, meringkuk sudut mulutnya dengan ekspresi jijik. Rusak. Penjaga toko Li di sisi lain sangat ingin mendapatkan lebih banyak batu spiritual, tetapi situasi hari ini jelas berbeda. Tampaknya Hu Fei sedang bersiap untuk bertarung dengan Lin Nan. Bagus. Karena aturan bisnis, penjaga toko Li tidak bisa membantu sama sekali. Dia mengedipkan mata pada Lin Nan dan menjawab dengan tenang. Dia tidak ingin Lin Nan terus bertarung dengan Hu Fei. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Oke, penjaga toko Li sebenarnya bilang begitu, jadi aku akan menawar. Hu Fei melirik Lin Nan dengan provokatif, kilauan di matanya berkedip, dan dia benar-benar memancarkan aura tekad yang unik untuk menang. Lin Nan mengangkat bahu acuh tak acuh, tampak acuh tak acuh. Dia bisa mengambil Danding atau tidak, tapi di hadapan provokasi terbuka Hu Fei, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Apakah menyenangkan memiliki lebih banyak batu spiritual? Saudaraku, aku akan menjebakmu sampai mati hari ini. Harga kuali ramuan tingkat Suan ini adalah 300 batu roh, jadi aku akan membayarmu 350 batu roh. Hu Fei membuka mulutnya dan langsung menaikkan harga banyak, tetapi itu juga memberikan ruang baginya untuk menawar di saat-saat sulit. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Nan sudah mengambil keputusan. 405. Ekspresi Lin Nan tetap tidak berubah, dan dia berbicara dengan tenang, bahkan tanpa sedikit pun keraguan. Penjaga toko Li melihat ekspresi kedua orang itu dan tidak bisa menahan kelopak matanya bergerak-gerak. Sangat murah hati.
Hu Fei juga tidak menyangka Lin Nan begitu sombong. Dia berpakaian lusuh, tapi nadanya cukup bagus. Apakah dia seorang master? Tapi dia jelas merasakan aura Lin Nan sangat lemah, dan aku hanya berada di alam Shinto. Berpura-puralah denganku, kamu terlalu muda, 1000 batu roh. Hu Fei segera membuka mulutnya dan tidak repot-repot terus membandingkan dengan Lin Nan. Dia langsung mengutip harga baru dan bergumam dengan nada menghina kepada Lin Nan. Engah, bahkan penjaga toko Li tidak menyangka Hu Fei akan menawarkan harga setinggi itu. Itu hanya kuali pil tingkat Xuan, bernilai paling banyak 500 batu roh. Harga ini 2 kali lebih tinggi dari harga tertinggi. 1001 batu spiritual. Lin Nan tersenyum ringan, masih tanpa ragu, lalu mengutip harganya. Namun, harganya agak menyakitkan, yang jelas disengaja. Murid Huzui menyusut tajam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Nan akan menggunakan metode tercela seperti itu untuk memperjuangkan kuali alkimia. Paru-parunya hampir meledak. Namun jika dia diminta untuk menambahkan batu spiritual satu per satu, itu sama sekali tidak sesuai dengan identitasnya. Jadi pada saat ini, dia menatap Lin Nan di tempat, dan api hampir keluar dari matanya. 1100 batu spiritual. Hu Fei mulai ragu-ragu, dia tidak ingin kehilangan muka dan identitasnya di depan Lin Nan, tetapi saat ini dia hanya memiliki 1800 batu spiritual di tangannya. Ditambah lagi, bahkan dia, anak hilang yang diakui di kota Muyang, merasa sedikit tertekan. 1101. Lin Nan masih terlihat tenang, nadanya tidak rendah hati atau sombong, matanya tenang dan dalam, dan dia berbicara dengan tenang. Kamu, Nak, kamu melakukannya dengan sengaja. Metode penawaran semacam ini benar-benar membuat Hu Fei tidak dapat ditoleransi, dan dia mengertakkan gigi dan langsung berteriak dengan marah. Aku hanya punya banyak batu spiritual, ada apa? Jika kamu tidak bisa melawan, keluar dari sini. Lin Nan tampak santai dan puas, tidak marah atau marah, dan menjawab dengan santai. Bahkan saat ini, dia bahkan tidak melihat ke arah Hu Fei. Kata-kata ini jelas langsung membangkitkan kemarahan di hati Hu Fei, dan matanya bahkan berubah menjadi merah darah. Kemarahannya menyebabkan dia kehilangan penilaian aslinya. Dan Lin Nan menginginkan efek ini. Jika kamu menyinggung perasaanku, aku akan membuatmu kehilangan kulitmu meskipun aku tidak membasmimu. 1800 batu spiritual. Nak, jika kamu berani memberiku 1 batu spiritual lebih banyak dariku, aku akan membasmimu dengan 1 serangan. Gigi Hu Fei mengertakkan keras saat dia menatap Lin Nan dan berteriak keras. Seperti yang dipikirkan Lin Nan, dia hanya memiliki 1800 batu spiritual. Kali ini, dia memasukkan semuanya hanya untuk membuat Lin Nan menawar lagi dan menipunya sampai mati. Oh, baiklah kalau begitu, aku akan melakukannya. Lin Nan tampak sedikit ragu-ragu. Dia hanya mengucapkan setengah kalimat dan berhenti di akhir. Hu Fei sepenuhnya didominasi oleh Lin Nan saat ini. Matanya menatap tatapan penuh harap Lin Nan. Penjaga toko Li juga melihat keraguan-raguan Lin Nan, tetapi selain keraguan itu, tidak peduli berapa usianya, dia tidak bisa menilai apa yang dipikirkan Lin Nan melalui ekspresinya. Tunggu sebentar, coba saya lihat berapa banyak batu roh yang saya miliki dulu, jangan sampai saya kekurangan dan saya akan malu. Lin Nan sudah membangkitkan nafsu makannya saat ini. Dia melihat semua ekspresi gugup Hu Fei dan mencibir di dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Ketika penjaga toko Li berbalik dan melihat ekspresi Hu Fei yang penuh harap, hatinya tiba-tiba tenggelam, mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pikiran Lin Nan juga langsung muncul di benak penjaga toko Li. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam perbandingan penawaran ini, Lin Nan jelas menang. Anak ini sepenuhnya memahami kelemahan Hu Fei dan dengan sengaja menggunakan kata-kata untuk merangsangnya. Tujuannya adalah untuk menipu dia hingga mati. Aku benar-benar minta maaf. Aku hanya punya 1799 batu spiritual yang tersisa, jadi aku tidak bisa menawar. Aku akan memberikan kuali ramuan tingkat Xuan ini kepadamu. Setelah beberapa penyelidikan yang megah, Lin Nan tiba-tiba tampak kecewa, tersenyum canggung pada Hu Fei, dan menjelaskan. Ledakan. Dalam sekejap, pikiran Hu Fei menjadi kosong seperti disambar petir. 1800 batu spiritual sebagai ganti kuali pil rusak. Saya baru saja membeli pil pengembalian besar, pil pengembalian kecil, dan pil lainnya, jika tidak, Anda pasti akan kalah kali ini. Lin Nan berkata dengan ekspresi agak kecewa sambil mengeluarkan Great Return Pil dari Space Ring dan memainkannya di tangannya. Sial, kenapa kamu membeli The Huan dan? Alangkah baiknya jika Anda membiarkan saya kalah sekali, biarkan saya kalah. Pikiran Hu Fei sepenuhnya dipenuhi oleh sosok Lin Nan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Selain itu,
Great Return Pil di tangan Lin Nan langsung membuat matanya bersinar, dan tatapan menyeramkan dan ganas tiba-tiba muncul dari matanya. Persepsi Lin Nan langsung menangkap mata pembasmi itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ia yakin perjalanan pulang tidak akan berjalan mulus. Ini 1800 batu spiritual, sampai jumpa lagi. Hu Fei mengeluarkan semua batu spiritual di tempat, lalu mengambil alkimia, melemparkannya ke dalam ring luar angkasa, dan pergi dengan cepat. Penjaga toko Li menunggu Hu Fei pergi sebelum akhirnya menghela nafas tak berdaya kepada Lin Nan. Pahlawan muda, kamu berada dalam masalah besar. Kamu mungkin belum mengetahuinya, tetapi pria ini adalah putra Hu Wen, penguasa kota Muyang. Hu Fei, meskipun dia diakui sebagai anak yang hilang, pasti akan memasang jebakan menunggu untukmu di luar. Setelah merenung dalam waktu lama, penjaga toko Li akhirnya menjelaskan kepada Lin Nan. Rupanya, dia merasa agak menyesal telah menyinggung Hu Fei. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Lin Nan adalah benar, jadi saat ini, dia hanya bisa mempertahankan sikap netral. Biarkan saja dia datang. Lin Nan tidak mengingat pengingat penjaga toko Li. Dia mengatakannya dengan acuh tak acuh dan berbalik tanpa memikirkan seperti apa pemandangan di luar. Mengetahui identitas Hu Fei lebih baik daripada menjadi buta total. Selain itu, apakah hanya Hu Fei yang memiliki niat membasmi itu? Begitu dia keluar dari bisnisnya, Lin Nan tiba-tiba merasa seolah-olah beberapa sinar kesadaran telah sepenuhnya menguncinya. Anda dapat menebak dengan jelas bahwa orang-orang ini adalah mata-mata Hu Fei. Kebetulan saya, saudara, kekurangan batu spiritual dan kuali alkimia, jadi trik beruang hitam cukup bagus. Lin Nan, aku sudah selesai berbelanja dan bisa kembali. Beruang hitam melihat Lin Nan berjalan keluar dari perusahaan dagang Sihai dan segera melambai dan berteriak padanya. Dalam sekejap, beberapa kesadaran spiritual yang terkunci pada Lin Nan menghilang dan semuanya terfokus pada beruang hitam. Lin Nan segera setuju, berkumpul dengan beruang hitam, dan berjalan menuju Sekte Suantian. Namun, kali ini beruang hitam tidak perlu memimpin jalan, tetapi Lin Nan berjalan di depan, dan seperti ketika dia datang, dia selalu menuju ke gang kecil di sebelah jalan utama. Dia menciptakan peluang bagi musuh. Jika orang-orang yang dikirim oleh Hu Fei ini dibawa ke Sekte Suantian, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Karena ini merupakan masalah, atasi sesegera mungkin untuk menghindari komplikasi. Apakah ada yang mengikutimu? Beruang hitam jelas sedikit curiga dengan tindakan Lin Nan. Dia merenung sejenak dan kemudian bertanya. Dia tidak memiliki persepsi abnormal Lin Nan, jadi dia tidak bisa mendeteksi kesadaran yang terkunci pada mereka. Namun bukan berarti beruang hitam tidak memiliki kemampuan menilai, tindakan Lin Nan membuatnya memiliki penilaian di dalam hatinya. Hanya saja orang-orang yang mengikuti di belakangnya telah tertahan dengan sangat baik, jadi tidak peduli seberapa banyak beruang hitam mendeteksinya, dia tidak dapat menentukan keberadaannya. Mungkin, kami mengalami masalah di perusahaan perdagangan. Jika kami kalah sebentar, Anda pergi dulu. Lin Nan mengangguk dan berkomunikasi dengan beruang hitam dengan suara rendah. Menurutmu aku ini siapa, beruang hitam? Siapa yang mengira bahwa ini awalnya adalah tindakan yang baik hati, tetapi beruang hitam itu langsung menjadi tidak senang. Dia berhenti bergerak dengan marah, menatap Lin Nan dan berkata. Melihat kegigihan beruang hitam itu, Lin Nan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit. Dia tidak tahu kapan beruang hitam itu telah diikat padanya, dan dia bahkan tidak bisa melawannya, apalagi jika dia dalam bahaya sekarang, dia pasti tidak akan pergi. Setelah meninggalkan kota Muyang, perjalanan menuju Sekte Suantian masih panjang, namun terdapat pegunungan di tengahnya, silih berganti, yang memang merupakan tempat yang bagus untuk membasmi orang dan mencuri barang. Tertawa, sambil berjalan cepat, di belakang Lin Nan, sesosok tubuh terus berlari ke arahnya. Gerakan tubuhnya yang berkecepatan tinggi menyebabkan bayangan muncul. Orang ini tidak memiliki kemampuan mengendalikan angin, dan menurut saya dia baru dalam tahap pembangunan pondasi. Jika itu adalah master di tahap inti emas, dia tidak akan pernah bekerja terlalu keras untuk menciptakan aura yang terlihat cemerlang tetapi sebenarnya merupakan tindakan bodoh. Untuk berlari cepat, Anda harus melepaskan energi sejati Anda. Artinya, meskipun Anda mengejar Lin Nan dan beruang hitam, Anda akan kehilangan banyak energi sejati. Sumber seismik yang tersimpan di dantian terbatas, jadi Lin Nan langsung menebak keadaan orang tersebut tanpa harus merasakannya. Berhenti. Ketika sosok ini masih 40 atau 50 meter dari Lin Nan, dia berteriak keras. Suaranya keras dan kuat, tetapi memiliki aura keadilan. Apakah Anda akhirnya akan mengambil tindakan? Sudut mulut Lin Nan sedikit terangkat. Dia sudah lama yakin bahwa informan yang dikirim oleh Hu Fei akan mengambil tindakan, tapi penantiannya terlalu lama. Apakah ada yang salah? Beruang hitam berbalik, dan batang baja sepanjang alis itu terlepas dari tangannya dalam sekejap.
Ketika dia melihat orang itu datang, dia memiringkan kepalanya dan bertanya dengan tatapan konyol. Lin Nan telah melihat tampilan seperti ini berkali-kali dan sudah lama terbiasa, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Perampokan, serahkan apa yang kamu miliki. Pria yang bergegas mendekat memiliki kulit pucat dan mengangkat bibirnya ke atas, memperlihatkan gigi yang agak menguning, yang membuatnya terlihat sedikit menjijikkan. Namun, ketika dia meneriakkan kata-katanya, dia penuh energi dan cukup kuat. Dalam sekejap, alis beruang hitam mengerutkan kening. Ketika dia pergi ke kota Muyang, dia membawa batu spiritual di punggungnya, yang akan menarik perhatian para praktisi. Namun, kali ini dia melemparkan semuanya ke dalam ring luar angkasa. Atau apakah anak ini tahu ada sesuatu pada mereka? Pergi, jangan biarkan kakek beruangmu menggunakan kekerasan. Begitu auman keras beruang hitam itu keluar, itu seperti petir dan sangat menakutkan kultivator muda itu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah. Namun, dia tidak takut dengan auman beruang hitam itu, dan dia segera mengganggunya lagi. Aku berada di puncak tahap akhir pembangunan pondasi. Bagaimana aku bisa takut padamu? Cepat tinggalkan Space Ring. Kultivator muda itu tiba-tiba mendengus dan berteriak pada beruang hitam itu. Tertawa. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengaktifkan auranya dan melepaskannya sepenuhnya, memperlihatkan kekuatan tempur wilayahnya sepenuhnya ke kesadaran beruang hitam. Panggilan. Namun, saat berikutnya, sebelum dia bisa berteriak dengan bangga, beruang hitam itu bergegas membawa tongkat baja. Sebuah batang baja terbakar di tangannya, dan energi sejati yang kuat dengan cepat mengembun pada batang baja dan bergegas menuju kultivator muda. Masih ada jarak di antara mereka berdua, tapi batang baja di tangan beruang hitam telah terangkat, meletus dengan momentum tirani. Puncak tahap akhir pembangunan pondasi. Kultivator muda tidak pernah berpikir bahwa beruang hitam akan berada di alam yang sama dengannya, dan tertegun sejenak. Namun, karena dia dapat berkultivasi hingga puncak tahap akhir pembangunan pondasi, dia jelas bukan orang biasa, jadi setelah kejutan singkat, dia segera mendesak energi sebenarnya untuk mengembun di telapak tangannya. Tertawa. Namun, batang baja beruang hitam itu membentur kepalanya dengan keras saat ini, dengan suara tajam menembus udara. Karena kultivator muda itu terlambat 1 langkah, dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjatanya. Menghadapi batang baja sekuat 10.000 kuda yang berlari kencang, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengaktifkan semua energi sebenarnya di dantiannya, bersiap menggunakan kedua tangannya untuk menahan tongkat beruang hitam itu. Bodoh! Beruang hitam memperhatikan perilaku kultivator muda itu dan langsung mencibir. Kakak, ledakan! Dengan 2 suara retakan tulang, batang baja beruang hitam itu menghantam kepala kultivator muda itu dengan keras. Kekuatan batang baja yang jatuh telah diaktifkan, dan energi nyata telah diaktifkan untuk membentuk bayangan tongkat. Kali ini, pemboman tersebut sepenuhnya melebihi garis pertahanan praktisi puncak biasa pada tahap akhir pembangunan pondasi. Kultivator muda ini merasa telapak tangannya yang mengandung seluruh energi sejati seperti selembar kertas, hancur oleh bayangan tongkat. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah bahkan sebelum dia sempat berteriak. Hei, masih ada piala lagi. Hei Xiong, seorang anak laki-laki yang melihat uang, telah mengarahkan pandangannya pada cincin luar angkasa kultivator muda itu. Tanpa ragu-ragu, dia mengantongi cincin itu dan berkata dengan bangga kepada Lin Nan. Namun, Lin Nan tidak memperhatikan beruang hitam saat ini. Di bawah persepsinya yang besar, 3 sosok yang memancarkan aura menakutkan terbang dengan cepat menuju ke arah mereka. Kecepatannya seperti meteor, bahkan pada saat Lin Nan hanya mengamati, mereka sudah dekat. Mayat 3 lelaki tua berjubah hitam tergantung di udara, mata mereka dalam dan memancarkan aura jahat yang menyeramkan. Aura ini jelas membawa aura aneh dari sekte jahat. Namun, yang mengejutkan Lin Nan adalah aura aneh ini tidak terlihat jelas, tetapi sepertinya ditutupi oleh kebenaran yang menakjubkan dari tubuhnya. Tertawa. Namun, ketika beruang hitam melihat ketiga lelaki tua itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia dengan cepat mundur dan bergegas ke sisi Lin Nan. Apa yang terjadi? Lin Nan mengerutkan kening dan menatap lelaki tua di udara, dan bertanya pada beruang hitam tanpa mengalihkan pandangannya. Dia merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa merasakan apa yang salah. Tapi melihat gerakan dan ekspresi beruang hitam itu, terlihat jelas dia mengetahui identitas ketiga lelaki tua ini. Kamu tidak tahu, itu aura sekte jahat, sangat kuat, dan sengaja disamarkan. Api amarah samar-samar muncul dari mata beruang hitam itu, dan dia tidak akan pernah melupakan aura aneh ini sampai dia mati. Sekte jahat juga merupakan sekte yang paling dia benci dan benci. Tapi kekuatan tempurnya terlalu lemah, jadi dia tidak bisa bersaing dengan sekte jahat. Lin Nan mendengar kemarahan dalam nada suara beruang hitam dan menatapnya dengan heran, tetapi tidak bertanya.
Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing di dalam hatinya. Bahkan pria yang tampaknya tidak tahu apa-apa seperti beruang hitam juga memiliki rahasia yang terkubur jauh di dalam hatinya. Kakak senior, kedua anak laki-laki ini sangat mencurigakan. Suara tua dan menyeramkan terdengar dari udara. Karena ketiga orang itu relatif dekat, Lin Nan tidak tahu siapa yang berbicara lebih dulu. Membasmi. Suara dingin lainnya tiba-tiba melayang dari udara, singkat dan penuh niat membasmi. Cek cek cek. Dalam sekejap, ketiga lelaki tua itu melompat turun dari udara hampir pada waktu yang bersamaan, dan sasarannya adalah beruang hitam. Dalam hal kekuatan tempur yang dangkal, beruang hitam memiliki level yang lebih tinggi dari Lin Nan. Oleh karena itu, setelah dibandingkan, ketiga lelaki tua berjubah hitam telah memutuskan bahwa hanya beruang hitam yang memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Dalam sekejap, lintasan pergerakan ketiga lelaki tua itu muncul dalam persepsi kuat Lin Nan. Dan dia langsung memahami pikiran ketiga orang itu, tetapi karena dia tidak dapat melihat kilau apapun, sulit baginya untuk menilai ranah ketiga lelaki tua berjubah hitam itu. Energi hitam terpancar dari ketiga lelaki tua itu, menutupi tubuh mereka dalam sekejap mata, sehingga mustahil untuk melihat tubuh asli mereka. Sebuah tangan yang bergulir dengan energi nyata hitam dengan cepat terulur darinya, dan tiga tangan, di tiga arah berbeda, langsung meraih dantian beruang hitam itu. Metode budidaya sekte jahat cukup istimewa, mengharuskannya menyerap energi sejati orang lain dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Dan energi sejati seorang kultivator semuanya tersimpan di dantian, sehingga mereka sangat tertarik dengan dantian kultivator. Beruang hitam, yang baru berada di puncak tahap akhir pembangunan pondasi, tidak dapat menjadi lawan dari ketiga lelaki tua ini meskipun dia telah menjalani pembersihan sumsum dan pemotongan tulang. Tidak bagus. Melihat ketiga lelaki tua itu hendak menangkap dantian beruang hitam dengan serangan seperti kilat, Lin Nan tiba-tiba berteriak di dalam hatinya. Tertawa, menghadapi tiga pembangkit tenaga listrik yang tidak mengetahui wilayah mereka, Lin Nan tidak menyembunyikan apapun, dan menyerang secara tak terduga dari belakang. Gelombang energi sejati yang menakutkan meledak dari tangan Lin Nan dalam sekejap, dan dia menamparkan mereka bertiga dengan santai. Bang! Dalam sekejap, kekuatan luar biasa muncul dari telapak tangannya. Tidak bagus. Ketiga lelaki tua yang menyerang beruang hitam itu tentu bukan orang biasa. Mereka langsung merasakan aura mengerikan itu. Cek cek cek. Mereka bertiga mencabut cakarnya yang hendak menggaruk area kemaluan beruang hitam itu hampir pada saat yang bersamaan dan dengan cepat mundur. Angin telapak tangan Lin Nan yang kuat juga ditembakkan ke udara untuk pertama kalinya, dalam sekejap, itu membentuk badai yang mengerikan dan tersapu ke kejauhan. Kekuatan tempur yang kuat, tetapi alam hanyalah puncak dari tahap akhir Shinto. Apakah saya salah? Ada yang aneh dengan anak ini. Sepertinya kita semua salah. Murid itu dibasmi olehnya. Setelah ketiga lelaki tua itu mengetahui kekuatan tempur Lin Nan yang menakutkan, mereka segera mulai berdiskusi di udara tanpa ragu-ragu. Namun, dugaan mereka benar. Bukankah ketiga senior itu takut diejek jika tersebar berita penyerangan mereka terhadap kita dua junior? Lin Nan mendengar ketiga orang itu berbicara tanpa henti dan berteriak keras tanpa menunjukkan rasa takut di wajahnya. Keadaan pikiran ini mau tidak mau membuat ketiga lelaki tua itu memandangnya. Kamu baru berada di puncak tahap akhir Sintoisme. Aku bisa membasmimu dengan satu tamparan. Pada saat itu, seorang lelaki tua dengan cepat jatuh dari langit, menatap Lin Nan dengan sepasang mata jahat, seperti pisau, dia bisa langsung melihatnya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu jika kamu mati. Beri makan kalian berdua di atas. Jika aku memukulnya sampai mati, kamu bisa berkumpul jika ingin balas dendam, atau kamu bisa kembali menangis dan memanggil Tuan. Sudut mulut Lin Nan terangkat, memperlihatkan senyuman penuh makna, dan kemudian berteriak kepada tiga lelaki tua yang masih melarikan diri. Kata-katanya sebenarnya berarti dia ingin menahan ketiga lelaki tua ini di sini. Jika mereka kembali untuk melaporkan berita tersebut, pasti akan ada masalah di masa depan. Jadi ucapkan kata-kata ini dengan sengaja untuk merangsang mereka. Hahaha, nak, kamu adalah praktisi paling sombong yang pernah saya lihat, tetapi kamu bahkan tidak melihat di negara bagian mana kita berada, dan di negara bagian mana kamu berada. Orang tua di seberang Lin Nan jelas sedikit malu dengan kata-kata Lin Nan yang tidak tahu malu. Menurutnya, kata-kata ini adalah lelucon terbesar di dunia. Karena kamu bersikeras mati di tanganku, pergilah dan mati. Lin Nan langsung mengerahkan energi aslinya, memadatkannya di telapak tangannya, melambaikan tangannya dan menariknya ke arah lelaki tua itu. Sampai saat ini, dia tidak tahu keadaan orang tua itu. Jika dia bertemu monster tua Naschen Sol, aku khawatir Lin Nan benar-benar harus melarikan diri. Hahaha, meskipun aku berdiri di sini dan membiarkanmu merokok, kamu akan. Di seberang Lin Nan, lelaki tua itu percaya bahwa dia memiliki keuntungan di dunia nyata,
jadi dia tidak menganggap serius tamparan Lin Nan. Namun, saat dia merasakan ada yang tidak beres, sudah terlambat untuk menghindar. Esensi sejati yang menakutkan meledak dari telapak tangan Lin Nan terus-menerus. Tidak ada ledakan gas, tapi itu membentuk kekuatan sobek yang kuat. Esensi sejati terjalin satu sama lain, dan ruang di depan lelaki tua itu langsung terkoyak. Gang Feng dengan aura destruktif terjerat dengan esensi sejati, dan menghilang ke dalam tubuh lelaki tua itu dalam sekejap mata. Tertawa, engah. Dalam sekejap, angin kencang, bercampur dengan energi sejati dan kekuatan robekan yang mengerikan, menembus tubuh lelaki tua itu dan mencabik-cabik tubuhnya dalam sekejap. Aku akan menghapusnya. Beruang hitam sudah bergegas ke belakang Lin Nan ketika dia bergegas. Dia jelas bukan tandingan ketiga Master Sekte jahat ini. Kekuatan tempurnya saat ini hanya tak terkalahkan di level yang sama, jadi dia tidak mampu bersaing dengan tiga monster tua dari Sekte jahat, dan dia hanya bisa mengandalkan Lin Nan. Namun, ketika dia melihat Lin Nan membasmi seorang lelaki tua dari Sekte jahat yang lebih kuat dari Lu Boyi dan lainnya hanya dengan satu telapak tangan, dia kembali terkejut. Anda tahu, Lin Nan berada di puncak tahap akhir Shinto. Perbedaannya terlalu besar. Lin Nan sama sekali tidak memperhatikan keterkejutan beruang hitam itu. Semua persepsinya saat ini sepenuhnya terfokus pada dua lelaki tua di udara. Saat ini, kedua lelaki tua ini adalah ancaman terbesarnya. Setelah berhasil membasmi salah satu temannya, saya yakin dua orang yang tersisa tidak akan menyerah. Cek, benar saja, saat Lin Nan berdiri diam, dua suara tajam menembus udara dengan cepat turun. Pengadilan kematian. Salah satu lelaki tua berjubah hitam berteriak dengan kejam di tempat, dan meninju kepala Lin Nan tanpa ragu-ragu. Tertawa. Dengan pukulan ini, aliran energi sejati yang dipenuhi energi jahat tiba-tiba menghantam kepala Lin Nan. Apalagi rangkaian lampu tinju juga ditampilkan dalam sekejap. Tahap akhir dari inti emas. Setelah menemukan kekuatan ledakan tirani ini, beruang hitam di sampingnya mulai kehilangan ketenangannya lagi. Dia benar-benar mengeluarkan keringat dingin untuk Lin Nan. Meskipun Lin Nan bisa bertarung melintasi perbatasan, dia masih sedikit tidak berdaya saat menghadapi orang-orang kuat di tahap akhir inti emas. Energi sebenarnya lawan begitu kuat sehingga dia tidak dapat menahannya. Jika pukulan setajam kilat ini benar-benar mengenai kepalanya, hidupnya akan berakhir sepenuhnya. Seolah-olah dia merasa nafas Lin Nan tidak stabil, lelaki tua terakhir tidak mengambil tindakan. Setelah bergegas untuk jarak tertentu, tubuhnya berhenti dengan mantap dan jatuh ke tanah untuk menonton dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, mereka sepenuhnya mengabaikan keberadaan beruang hitam, tetapi menganggap Lin Nan sebagai target pertama mereka. Kekuatan tempur tirani yang baru saja diledakkan Lin Nan telah sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka tentang aturan benua asal. Cahaya tinju tiba-tiba muncul, dan bayangan tinju menghantam kepala Lin Nan dengan sangat keras. Tidak ada perbedaan antara tinju nyata dan virtual, dan Lin Nan tidak dapat menahan pukulan apapun. Dan yang terpenting adalah energi sejati Lin Nan sudah hampir habis. Pengeboman yang menghancurkan ruang tadi telah sepenuhnya menstimulasi energi sebenarnya dalam dantiannya. Pada saat ini, menghadapi pukulan lelaki tua berjubah hitam, dia sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Faktanya, dia tidak perlu bergerak. Dia tidak memiliki energi nyata, dan di mata lelaki tua itu, dia hampir sama dengan manusia. Apa yang harus dilakukan? Sambil dengan cepat menyerap energi spiritual di sekitarnya, pikiran Lin Nan berputar dengan cemas. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk memulihkan energi aslinya dengan cepat, jika dia mengaktifkannya saat ini, niscaya akan menyebabkan lelaki tua yang menunggu itu melarikan diri dengan cepat, yang merupakan akibat yang tidak ingin dia lihat. Seolah-olah dia berada dalam situasi putus asa saat ini, tidak mampu mengelak atau menahan pukulan kuat ini. Dinghai Shenzhen. Dalam keputusasaan, Lin Nan hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Sambil berpikir, jarum Dinghai muncul di tangannya. Dengan tongkat di tangan, kepercayaan dirinya langsung berlipat ganda. Dinghai Shenzhen yang serba hitam memancarkan aura misterius dan kuat. Bahkan jika kamu menggunakan senjata, kamu tetap mati. Melihat pukulan itu hendak mengenai Lin Nan, lelaki tua itu berteriak sinis di tempat, dan energi sejatinya menguat lagi. Aku akan menghapusnya, tongkat. Beruang hitam di samping juga menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa senjata Lin Nan sebenarnya adalah tongkat, persis sama dengan miliknya. Tapi saat ini, bayangan tinju lelaki tua itu telah mencapai kepala Lin Nan. Cahaya tinju yang tajam ditambah dengan fluktuasi energi sebenarnya yang menakutkan, Lin Nan segera diselimutinya. Meskipun dia memiliki jarum ilahi Dinghai di tangannya, dan dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah energi aslinya. Bahkan Lin Nan sendiri tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi.
Dia awalnya berpikir bahwa dengan kemampuan memulihkan energi aslinya dengan cepat, dia bisa bangga dengan seluruh benua primitif. Namun, idenya jelas terlalu sederhana. Energi sebenarnya yang tersimpan di dantian terbatas. Saat diserang oleh musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya, jumlah energi nyata yang dikonsumsi juga sangat mengerikan. Terkadang, karena dibatasi oleh lingkungan sekitarnya, dia harus menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan super melahapnya. Jadi, dia menyadari bahwa dia salah sejak awal. Meskipun itu hanya sebuah pemikiran yang terlintas di benaknya sejenak, hal itu diperkuat secara tak terhingga olehnya dalam sekejap. Tampaknya dia telah menangkap peluang untuk melakukan terobosan. Tapi sudah terlambat, bayangan tinju lelaki tua itu telah mencapai bagian atas kepalanya, membuatnya samar-samar merasakan aura yang kuat dan merusak. Lin Nan, melihat Lin Nan masih tidak bergerak, beruang hitam itu meraung keras dan terbang dari belakang tanpa ragu-ragu. Batang baja dengan alis yang sama langsung meledak dengan kekuatan yang begitu kejam hingga bisa menghancurkan dunia. Jika tongkat ini bisa mengenai lelaki tua berjubah hitam itu, bahkan jika dia adalah orang kuat di tahap inti emas, dia akan terluka parah dalam sekejap. Tertawa, kepala beruang hitam itu penuh dengan Lin Nan, tapi ia mengabaikan lelaki tua berjubah hitam lainnya. Hei, tidak ada yang bisa berpartisipasi dalam pertarungan mereka berdua. Pria tua berjubah hitam itu memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Dia jelas menyadari bahwa Lin Nan pasti akan mati, jadi dia begitu santai dan puas. Namun, saat dia berbalik menghadap beruang hitam, sosok Lin Nan bergerak dan menggunakan sisa energi aslinya untuk mengaktifkan Ding Hai Shenzhen. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan samar muncul dari Ding Hai Divine Needle. Meski lemah, namun aura kuatnya tidak bisa dianggap remeh. Ketika lelaki tua berjubah hitam di depan Lin Nan menyadari lonjakan kekuatan tempur Lin Nan yang tiba-tiba, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan tinjunya menjadi lebih kuat. Bang! Di bawah kekuatan penuh Lin Nan, Ding Hai Divine Needle bertabrakan dengan pukulan ganas lelaki tua itu, membuat suara teredam. Ledakan. Namun, ini hanyalah permulaan. Kekuatan bertarung kedua orang itu dengan cepat bertabrakan, menciptakan ledakan tirani. Cek, Lin Nan dan lelaki tua itu terpesona oleh kekuatan brutal ini hampir pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, dia akhirnya yakin bahwa si Dinging Needle dapat menghasilkan kekuatan yang kuat bahkan di bawah rangsangan energi sejati yang lemah. Wajah lelaki tua itu penuh rasa tidak percaya, matanya tertuju pada Lin Nan, mencoba melihat ke dalam dirinya. Aku akan menghapusnya. Meskipun beruang hitam dihadang oleh lelaki tua lainnya, dia tetap memperhatikan situasi pertempuran di pihak Lin Nan. Ketika dia melihat pemboman kedua orang itu seimbang kali ini, dia tiba-tiba mengumpat karena terkejut. Mendesis. Orang tua yang berdiri di depan beruang hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Lin Nan terlalu kuat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh kondisi puncak Shinto di tahap akhir. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia menyelidikinya, Lin Nan hanya berada di alam Shinto, bahkan tidak dalam tahap pembangunan fondasi. Engah. Orang tua yang pingsan itu tertangkap basah dan segera membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Lin Nan juga merasa tidak enak badan, dan mata merah juga mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia menahannya dengan kuat dan tidak membiarkan darah muncrat dari mulutnya. Jika dia tidak menggunakan kartu asnya saat ini, dia pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menghidupkannya kembali dalam situasi putus asa seperti itu. Namun, jika dia menggunakan kartu asnya, maka kedua lelaki tua berjubah hitam ini harus dibasmi, jika tidak maka akan sangat merugikannya jika tersiar kabar. Dan sekarang energi sebenarnya dalam dantian Lin Nan telah menjadi kosong lagi, bahkan tidak ada jejak terakhir yang tersisa. Ah! Aku ingin kamu mati. Orang tua itu berada di tahap tengah inti emas, dan jelas bahwa dia belum pernah bertemu orang dengan kemampuan tempur lintas batas seperti Lin Nan. Dia segera meraung dan bergegas maju dengan cepat. Lin Nan menutup mata terhadap auman lelaki tua itu saat ini. Dia sedang memikirkan bagaimana dia harus menyelesaikan pertempuran di depannya. Kalah berarti kehilangan nyawa, dan kartu truf Ding Hai Shenzhen juga telah digunakan, jadi orang tua itu harus waspada. Tertawa, pria tua berjubah hitam di seberang Lin Nan memiliki satu tangan yang berubah menjadi cakar, berbentuk seperti cakar elang. Tidak lagi tersembunyi, kekuatan tempurnya melonjak. Dalam sekejap mata, ranah inti emas tahap tengah terungkap dengan jelas, dan di dalamnya terdapat aura jahat. Melahapnya, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh olehnya. Jika cakar lelaki tua itu bekerja pada dantiannya, niscaya cakar itu akan langsung menggores dantiannya dan menelan energi aslinya. Namun, dia sekarang tidak memiliki energi nyata untuk dimakan oleh lelaki tua itu. Dibandingkan dengan 3 murid sekte jahat sebelumnya, kekuatan cakar orang tua itu jelas jauh lebih kuat. Bahkan ada cahaya keemasan yang bersinar di sana.
Lin Nan tidak berani gegabah dan segera mundur, berencana menghindari cakar untuk saat ini. Tapi bagaimanapun juga, tanpa energi sejati, kecepatannya jauh di belakang orang tua itu. Dalam waktu kurang dari 2 napas, lelaki tua itu sudah menyusul Lin Nan, dan dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia dengan kuat meraih dantiannya. Pada saat ini, Lin Nan tidak diragukan lagi terpaksa berada dalam situasi putus asa. Bahkan jika dia mencoba menelan energi spiritual langit dan bumi untuk memulihkan energi aslinya, itu sudah terlambat. Di sisi lain, beruang hitam itu terjerat oleh lelaki tua lainnya, dan tidak ada cara untuk maju dan membelanya. Situasinya kritis, tapi Lin Nan menjadi tenang dalam sekejap. Jejak obsesi sepertinya datang dari antara langit dan bumi, dan langsung muncul dengan jelas di benak Lin Nan. Pada saat ini, seolah mengikuti aliran alami langit dan bumi, Lin Nan merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Peluang terobosan. Tiba-tiba, 4 kata muncul di benak Lin Nan. Keempat kata ini seperti meteorit yang terbang dari langit, menembus langit. Segera setelah itu, api perang di hati Lin Nan langsung tersulut. Rasa percaya diri yang kuat akhirnya muncul dari dirinya. Tertawa, sudah terpaksa tidak melakukan apapun, dia harus mengambil tindakan, kalau tidak dia akan mati. Energi spiritual di sekitarnya sepertinya merasakan peluang terobosan Lin Nan, dan langsung mulai bergerak ke arahnya. Apa yang terjadi? Merasakan pergerakan tiba-tiba energi spiritual langit dan bumi, lelaki tua berjubah hitam itu pun terkejut. Pergerakan energi spiritual langit dan bumi yang tidak normal ini sepenuhnya menunjukkan bahwa ada seorang guru di dekatnya. Itu sebabnya lelaki tua berjubah hitam itu berhenti dan berjaga-jaga. Dia dibombardir oleh Lin Nan dan tidak bisa lagi menahan pukulan berat lainnya. Cek. Penghentian lelaki tua itu akhirnya memberi Lin Nan kesempatan. Dia masih takut lelaki tua itu tidak akan berhenti. Saat energi spiritual langit dan bumi semakin berkumpul, badai kecil terbentuk di sekitar tubuh Lin Nan, dan mata badai adalah platform spiritualnya. Di seberang Lin Nan, lelaki tua berjubah hitam itu mengerutkan kening ketika dia menemukan bahwa nafas Lin Nan adalah sumber energi spiritual dunia. Pada saat ini, dia tidak dapat membayangkan bahwa Lin Nan dapat mengerahkan begitu banyak energi spiritual pada saat yang bersamaan. Bahkan jika dia berada di tahap tengah inti emas, dia masih tidak dapat memobilisasi begitu banyak energi spiritual dari langit dan bumi sekaligus. Dampak dari begitu banyak energi spiritual pasti telah menghancurkan platform spiritualnya. Tanpa melahap dan mengubah platform spiritual, dia akan mati seketika. Dia tidak bisa membayangkan Lin Nan begitu berani. Meskipun dia terpaksa melakukan sesuatu, dia masih bercanda dengan hidupnya sendiri. Hahaha, ketika beruang hitam merasakan aura familiar dan melihat penampilan aneh pada Lin Nan, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa bahagia. Dia telah melihat pemandangan seperti ini di gunung belakang Sekte Suantian, jadi dia 100% yakin bahwa Lin Nan telah merasakan peluang untuk terobosan, dan kedua lelaki tua sekte jahat ini pasti akan mati. Dia sengaja membawa batu roh sebelumnya untuk menarik perhatian beberapa praktisi, dan kemudian Lin Nan mengambil tindakan untuk membantunya menemukan peluang terobosan. Tanpa diduga, itu tidak berhasil. Kali ini, sangat jarang bagi Lin Nan merasakan peluang terobosan dalam situasi putus asa seperti itu. Pria tua berjubah hitam yang berdiri di depan beruang hitam juga dipindahkan ke posisi yang sama. Dia merasakan aura kuat berfluktuasi di belakangnya, dan omong-omong, dia mengunci kesadarannya dengan kuat pada Lin Nan, dan kelopak matanya bergerak-gerak agak. Basmi dia, cepat. Karena dia baru saja merasakan peluang untuk terobosan dan belum ada tanda-tanda terobosan, Lin Nan sepenuhnya mengabdi padanya saat ini. Orang tua itu menyadari petunjuknya begitu dia melihatnya. Dia berteriak keras, mengabaikan beruang hitam itu, dan bergegas menuju Lin Nan di tempat. Mendengar pengingat akan minuman keras, lelaki tua di seberang Lin Nan tiba-tiba terbangun dan dengan cepat mengayunkan tinjunya ke arah Lin Nan untuk meluncurkan putaran serangan baru. Tujuan mereka saat ini adalah untuk menghentikan terobosan Lin Nan, sehingga dia tidak dapat menyerap energi spiritual dan memblokir induksi peluang terobosan. Kedua sosok itu tiba di depan Lin Nan hanya dalam sekejap mata. Tinju dan telapak tangan mereka dipenuhi cahaya keemasan, dan mereka memukul Lin Nan dengan keras. Lin Nan, meskipun beruang hitam lolos dari pandangan lelaki tua berjubah hitam, kecepatan lawan terlalu cepat dan dia tidak bisa mengejarnya. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Nan akan mengalami pukulan fatal, dia segera menjerit. Tetapi, Lin Nan sudah memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri saat ini, dan benar-benar kehilangan persepsinya tentang dunia luar. Terobosan ini jelas berbeda dengan terobosan sebelumnya. Terakhir kali dia mengaktifkan energi spiritualnya, persepsinya masih bisa terpancar dan dia bisa merasakan situasi sekitarnya. Namun kali ini, karena kurangnya energi sejati, dia sepenuhnya fokus pada menelan energi spiritual dan mengubahnya menjadi energi sejati, secara paksa memutus semua persepsi dunia luar.
Boom booming. Dalam sekejap, dua lelaki tua berjubah hitam dari sekte jahat menyerang Lin Nan dengan keras. Aura yang kuat secara instan menghasilkan dua ledakan energi yang dapat menghancurkan segala sesuatu, menyebabkan suara gemuruh. Bang, bang. Tapi kemudian, dengan dua suara teredam, terjadi sesuatu yang mengejutkan beruang hitam dan mengejutkan kedua lelaki tua berjubah hitam. Pukulan dan telapak tangan dengan kekuatan penghancur telah mengaktifkan semua energi sebenarnya dari dua lelaki tua berjubah hitam. Ini juga merupakan pemboman terkuat mereka. Mereka semua memutuskan untuk membasmi Lin Nan. Namun sebelum pemboman menghantam Lin Nan, energi spiritual dunia mulai rusuh akibat munculnya aura yang tidak sinkron. Dalam sekejap mata, itu menyebar dengan cepat ke sekitar Lin Nan, berpusat pada Lin Nan. Sepertinya mereka ingin menghancurkan aura yang tidak sinkron dengan mereka. Akibatnya, kedua lelaki tua berjubah hitam itu tidak memukul Lin Nan sama sekali. Sebaliknya, mereka langsung ditelan oleh energi spiritual yang luar biasa. Kedua orang itu segera terlempar oleh energi serangan balik yang kuat, dan menggambar dua busur indah di udara. Engah, engah. Hampir seketika, kedua lelaki tua berjubah hitam itu membuka mulut mereka dan mengeluarkan seteguk darah saat tubuh mereka masih di udara. Panah darah bertebaran di udara, tampak aneh dan centil. Beruang hitam telah memperhatikan pemandangan ini sejak lama dan dengan cepat menghindar, tapi matanya tertuju pada Lin Nan. Tampaknya agak sulit dipercaya bahwa seseorang yang baru saja berada di puncak alam Sinto dapat menjadi bumerang bagi dua pembangkit tenaga listrik jin dan tingkat menengah hanya dengan aura tiraninya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Meskipun dia ingin segera pergi dari sini, kondisi Lin Nan jelas dalam kondisi terobosan sekarang, dan kesadarannya otomatis mati. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Lin Nan sendiri tidak pernah memikirkan hasil seperti itu. Yang paling penting adalah kesadaran Lin Nan telah memasuki keadaan tertutup sepenuhnya saat ini, dan dia sama sekali tidak tahu tentang dunia luar. Bahkan serangan balik tirani dari dua pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari sekte jahat jin dan sepenuhnya merupakan kekuatan yang dihasilkan secara independen oleh aura langit dan bumi karena terlalu kaya. Tapi bagaimana dengan Lin Nan? Ia selalu berada di tengah-tengah peluang untuk melakukan terobosan, seolah-olah sudah ada terobosan namun belum, sepenuhnya berada pada titik kritis. Energi spiritual langit dan bumi telah membentuk badai dahsyat di sekelilingnya, menempatkannya di tengah badai. Bahkan beruang hitam tidak dapat menembus badai energi spiritual yang kuat untuk mendeteksi sedikit pun nafas Lin Nan. Meskipun tidak butuh waktu lama bagi Lin Nan untuk sepenuhnya mengisi dantiannya dengan energi sejati, dia masih sedikit kekurangan terobosan terakhir, hanya sedikit. Tertawa, Lin Nan tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya tajam seterang bintang terang di langit malam. Energi spiritual langit dan bumi yang berputar-putar di sekitar tubuhnya menghilang dalam sekejap, seolah tidak pernah muncul. Satu-satunya perbedaan adalah kepercayaan diri yang terpancar dari Lin Nan. Meski gagal berhasil menembus tahap awal pembangunan pondasi, ia memahami dengan jelas bahwa momen itu tidak lama lagi. Nak, ambil pedangku. Tertawa, saat sosoknya terungkap, tepat di depannya, aliran cahaya menembus langit dalam sekejap mata dan bergegas ke arahnya. Belum mati. Bayangan hitam ini ternyata adalah lelaki tua berjubah hitam yang pernah bertarung dengannya sebelumnya, yang membuat Lin Nan tampak terkejut. Persepsi abnormal menyebar, dan segera setelah lelaki tua itu terdeteksi, keringat dingin muncul di dahinya. Kekuatan tempur orang tua itu sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia mungkin mendekati tahap akhir pembangunan pondasi. Hati-hati, dia menelan energi sejati orang lain. Tiba-tiba, beruang hitam segera menyadari sesuatu yang mencurigakan, dan segera mengingatkan Lin Nan dengan keras. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bahkan Lin Nan sudah lupa alasan mengapa sekte jahat menjadi tikus jalanan. Melahap energi sejati yang telah dikembangkan dengan susah payah oleh orang lain dan mengubahnya menjadi penggunaan Anda sendiri. Tertawa, saat lelaki tua itu berteriak, sebuah pedang muncul di tangannya dan menusuk ke arah Lin Nan dengan gila. Pedang ini, dengan angin dingin yang kencang, meledak ke segala arah, menutupi Lin Nan dalam sekejap mata. Oh tidak, kakakku sudah selesai kali ini. Memang benar Lin Nan bisa bertarung melawan yang kuat di tahap tengah jindan. Tapi saat ini, lelaki tua itu jelas telah melampaui jangkauan alam ini. Dia sama sekali bukan tandingannya, dan penindasan mutlak terhadap alam itu telah kembali. Pada titik ini, dia berkata tanpa daya di dalam hatinya. Ketika dia merasakan energi pedang yang keras dan tajam mengelilingi tubuhnya dalam sekejap, Lin Nan tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menolaknya. Namun tidak mampu melawan bukan berarti Lin Nan tidak akan melawan. Bahkan jika dia sekarat, dia akan tetap berjuang. Tiba-tiba, dia mengaktifkan semua energi sebenarnya yang tersimpan di dantiannya. Kekuatan tempur tirani yang bisa menghancurkan segalanya melonjak dengan cepat,
bertabrakan dengan energi pedang tajam dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan tempur yang awalnya tidak terlihat dan tidak berwujud tiba-tiba meledak menjadi aura yang menyesatkan dan menghancurkan, menyapu ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Kekuatan tempur dan energi pedang bertabrakan, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Keduanya mengaktifkan seluruh energi aslinya, jadi ledakan ini sangat dahsyat. Engah. Gelombang udara yang dihasilkan oleh ledakan itu menghempaskan Lin Nan di tempat, menyebabkan darah di dadanya melonjak. Ini, bodoh amat John denganmu. Beruang hitam telah menyaksikan pertempuran dengan gugup. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia mengutuk dan bergegas maju dengan putus asa dan gila-gilaan dengan batang baja yang mencapai alisnya. Saat ini, dia hanya memiliki keyakinan kuat di dalam hatinya dan tidak ada yang lain. Lin Nan tidak bisa mati. Tertawa, batang baja itu terangkat tinggi di tangan beruang hitam itu, dan membentuk busur yang indah, menghantam bagian belakang jantung lelaki tua berjubah hitam itu dengan keras. Mati, mati. Mata lelaki tua berjubah hitam itu sekarang lebih berdarah dari sebelumnya, dipenuhi aura kekerasan. Menghadapi gelombang udara yang dihasilkan oleh ledakan besar, energi pedang yang kuat dari pedang ini menghancurkannya berkeping-keping dalam sekejap, bahkan tanpa menerima kerusakan apapun. Namun, meskipun dia menyerang Lin Nan, kesadaran spiritualnya berputar-putar di sekelilingnya. Ketika beruang hitam itu menghantam dengan sekuat tenaga, alis lelaki tua berjubah hitam itu sedikit terangkat. Bang! Setelah sedikit mengubah posisi tubuhnya, beruang hitam itu menghantam udara dengan tongkat kuat tersebut. Telapak tangan belakangnya berada pada sudut yang aneh dan memiliki aura yang tajam. Tampaknya dibuang begitu saja, tetapi mengenai dada beruang hitam itu. Engah! Beruang hitam hanya berada di puncak tahap akhir pembangunan pondasi, dan tidak memiliki kekuatan tempur abnormal Lin Nan, jadi dia ditembak di tempat. Ki dan darah melonjak di dadanya, membuatnya tidak bisa menahan sama sekali, jadi dia membuka mulutnya dan muncrat. Namun, ketika lelaki tua itu menoleh untuk melihat Lin Nan, dia tiba-tiba merasakan sedikit kepanikan berbahaya yang masih melekat di hatinya. Lin Nan tersenyum, dan dia tersenyum dengan percaya diri. Dia tidak mengerti mengapa Lin Nan masih bisa tertawa saat ini, tapi kepanikannya begitu nyata sehingga dia harus berhati-hati. Tertawa, energi pedang masih berlanjut, dan dia menusuk ke arah Lin Nan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, persepsi Lin Nan pertama kali mendeteksi bahwa beruang hitam itu tidak mati, tetapi pingsan, dan dia tiba-tiba diyakinkan. Tidak ada pergerakan dalam radius 5 mil, dan tentu saja tidak ada orang yang muncul begitu saja. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Dia hanya akan menggunakan kartu trufnya jika tidak ada yang mengetahuinya. Dia telah menyingkirkan Ding Hai Shenzhen dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, senyum cerah di wajahnya. Semakin dia tersenyum, semakin panik lelaki tua berjubah hitam itu, dan bahkan senyuman Lin Nan saat ini terpatri di hatinya. Di telapak tangan di belakang Lin Nan, energi sejati yang baru diubah dengan cepat mengembun dan meletus dengan aura berapi-api. Nafas ini, seperti gelombang panas, awalnya hanya berupa jejak, namun hanya dalam satu tarikan napas, tiba-tiba nafas meningkat beberapa kali lipat. Pedang lelaki tua berjubah hitam sudah ada di depannya, dan hendak menembus hati Lin Nan. Kemenangan atau kekalahan sudah diputuskan, mati. Tiba-tiba, Lin Nan berteriak keras, tubuhnya melompat ke udara, dan telapak tangan di belakangnya terentang. 1020.